Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Renungan bulan keluarga hari ini berjudul Kebersamaan dalam Ibadah, dengan ayat nats yang diambil dari Ibrani 10, ayat 24 dan 25 yang berkata demikian. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, suatu saat saya merasa jenuh dan beberapa minggu tidak mengikuti pemahaman Alkitab yang saat itu masih dilaksanakan melalui Zoom. Namun ternyata ada satu rekan majelis yang memperhatikan. Sehingga suatu saat, rekan tersebut mengirimkan pesan kepada saya dan menanyakan, mengapa saya tidak ikut lagi pemahaman Alkitab. Dia mengirimkan ayat yang menjadi nats kita hari ini. Saya tertegun ketika disapa dan diingatkan bahwa ternyata saya sudah sekian lama tidak mengikuti pemahaman Alkitab. Saya merasakan sapaan tersebut adalah sapaan Tuhan yang ditujukan secara pribadi kepada saya. Dan sejak saat itu, Sabtu berikutnya, saya kembali aktif mengikuti pemahaman Alkitab yang dilaksanakan secara online. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, teks Ibrani 10 ayat 25 memberikan pesan yang sangat penting bagi kita untuk saling memperhatikan, sekaligus menekankan pentingnya berpartisipasi terus-menerus dalam pertemuan ibadah bersama yang dilakukan sebagai orang Kristen. Dan dalam teks janganlah menjauhkan diri, ini berarti adalah sebuah larangan yang menekankan bahwa kita tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan pertemuan ibadah yang ada. Janganlah menjauhkan diri berarti menunjukkan bahwa kita diminta untuk mempunyai komitmen dalam berpartisipasi dalam ibadah bersama. Sementara itu, kata pertemuan ibadah menekankan betapa pentingnya berkumpul bersama untuk menyembah Allah yang hidup dan yang berkuasa atas hidup kita. Di dalam ayat yang ke-25 ini, kita juga menemukan kata menasihati. Hal ini menunjukkan fungsi yang harus dimainkan oleh setiap orang untuk memotivasi dan mengajak saudara-saudara seiman untuk berpartisipasi dalam ibadah bersama dengan semangat dalam ketekunan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dinasihatkan dalam bacaan kita hari ini berbeda dengan kecenderungan sebagian orang Kristen. Tatkala kita memiliki masalah, kita malah meninggalkan pertemuan ibadah. Kita memiliki beragam alasan yang kita munculkan sebagai sebuah pembenaran untuk menenangkan diri, mencari suasana baru, atau lebih mendekatkan diri dengan Tuhan secara pribadi. Bukankah Tuhan sudah menetapkan bahwa persekutuan sebagai salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk menguatkan dan menghibur kita? Untuk itu, marilah tentu mulai dari keluarga kita untuk membangun sebuah persekutuan yang indah dan yang sehat, dan kemudian berpartisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan ibadah di gereja untuk bersama-sama bertumbuh dengan saudara-saudara seiman. Dan tidak lupa, kita dapat mengajak dan memotivasi saudara-saudara seiman yang lain untuk menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Demikianlah renungan bulan keluarga hari ini. Mari bersyukur atas anugerah Tuhan yang tiada tara. Mari bersukacita karena selalu ada Tuhan di tengah keluarga kita. Amin.